Karena sayuran yang ternyata dijual di pasaran itu harganya sangat murah. Nah, untuk mendapatkan keuntungan, saya berpikir bagaimana caranya sayuran-sayuran saya ini tidak rusak. Akhirnya saya buatkan jadi produk. Jadi kalau misalnya memang mau mengontrol makan, ya kurangi porsinya. Bagaimana kita secara sadar memilih bagaimana porsi karbo, protein, dan fiber. Sejauh ini makanan yang paling sulit Kanata buat apa? Makanan yang paling sulit, secara pribadi saya kesulitan dengan silver lining-nya, rasa yang dia cari, kegurihannya, di mana kegurihan-kegurihan itu kita bisa substitusi sehingga mendapatkan ingredients yang masih terhitung sehat, tapi rasanya sama. Tentang orang di balik tumbuh yaitu Kanata sendiri. Harapannya Kanata, maksudnya sebagai perempuan ya, aku mikirnya kerjaan ini kayak kalau bisa di rumah santai-santai aja kan, maksudnya kayak gitu. Kenapa harus berusaha? Kenapa harus buat tumbuh? Karena Selamat datang di podcast kita yang ke episode ketiga, Beauty and the Brains. And guys, hari ini Kak Amanda gak bisa hadir, tapi kita punya apa nih? Kita punya bukan pembicara ya, kita punya teman beauty hari ini ada Kanata. terima kasih. Mungkin seperti ini Kanata, apa? Baik. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih banyak Sike. Perkenalkan, nama saya Anata. Saya sebaiknya melihat ke sana ya. Oh ya, sini aja. Sorry. Newbie. Baik, saya Anata. Sehari-hari saya bekerja sebagai self-taught chef di usaha yang saya rintis sendiri sejak tahun 2020, namanya Tumbuh Makassar. Itu spesifik kami menjual makanan-makanan sehat. Jadi semuanya itu basicnya adalah salad kayak gitu, yang kami variasikan menjadi banyak sekali menu-menu turunan. Tunggu ini agak menarik nih. Self-taught chef. Self-taught, Self-taught. literally, I am. Oh, jadi kita kayak otodidak gitu ya kayak? Iya benar. Oke. Jadi self-taught, terusannya gimana sih? SELF space TAUGHT. Oh, self-taught. Ya, oke. Taught. Jadi katanya kalau otodidak itu dulu tidak suka, terus belajar atau dari dulu emang suka di kuliner atau di F&B, terus kemudian emang maksudnya seperti master chef lah ya ceritanya nih. Amin, benar banget. Jadi kalau saya sendiri itu memang bisnisnya kan pertamanya itu nanam sayuran sih, kayak nanam sayuran yang kemudian hasil panennya itu akhirnya tidak bisa saya jual karena sayuran yang ternyata dijual di pasaran itu harganya sangat murah. Nah, untuk mendapatkan keuntungan, saya berpikir bagaimana caranya sayuran-sayuran saya ini tidak rusak. Akhirnya saya buatkan jadi produk. Produk outputnya adalah salad seperti itu. Kayaknya aku pernah waktu awal Kanata merintis buat tumbuh itu dulu namanya bukan tumbuh. Ya. Tumbuh apa dulu namanya? Tumbuh hidroponik guys dulu namanya ya. Benar. Tumbuh hidroponik dulu, terus kemudian berubah jadi sekarang tumbuh Makassar, rumah tumbuh. Ah enggak Kak, tumbuh hidroponik dulu, baru rumah tumbuh kan? Dua sih, jadi hanya Tumbuh Makassar dengan hashtag from our garden to you. Karena betul-betul sayurannya kami tanam sendiri. Kemudian yang sekarang tuh rumah tumbuh itu ya karena memang fokusnya sudah produk yang kami jual ke masyarakat. Jadi sekarang lebih namanya rumah tumbuh berarti ya. Ya. Aku terus terang sangat senang sekali dengan produknya Tumbuh. Oh, terima kasih. Karena terus terang kalau teman-teman yang kalau misalnya tidak punya choice untuk makan apa, itu bisa di Tumbuh itu ada snack. Ada juga udon ya nggak salah ya, karen udon. Ya, betul. Udonnya ada. Tapi itu semua makanan sehat. Jadi kalau kamu beli, aku tuh paling senang warnanya gitu. Iya. Nah, berbicara mengenai warna, apakah itu juga dipelajari ataukah
cuman kesenangan kanata, atau kayak ada beberapa orang yang aku tahu itu kayak dia benar-benar kayak, oh ya ini harus ada kandungan ininya, harus ada kandungan ininya, jadi harus ada warna ini, harus warna ini buat yang ini gitu atau gimana? Kalau seiring dengan berjalannya waktu ya, jadi awalnya tuh kita belajar sangat self-taught. Jadi apa saja yang gampang saya akses gitu, belajar dari YouTube, terus Pinterest, terus saya combine, kemudian saya mencoba mencari resepi yang punya karakter. Kemudian soal warna, akhirnya kita ngerti bahwa di kulineri itu ada beberapa bidang, misalnya kulineri art, terus sudah itu ada namanya gourmet, dan saya sangat tertarik dengan hal-hal semacam itu. Jadi untuk menciptakan suatu makanan yang sangat appetizing, itu memang penting di dalam produknya saya. Jadi akhirnya saya sering dipanggil untuk membuat makanan-makanan yang secara spesifik mesti bagus begitu. Tampilannya harus bagus. Ya, atau bisa kita bilang saya jadi tertarik dalam hal gourmet begitu. Gourmet ini, mohon maaf banget, saya Ya. agak sedikit buntu ya. Jadi gourmet ini lebih kayak apa ya? Gourmet tuh bagaimana menghias platingannya, menghias seperti kita menggambar. Jadi makanannya saya itu seperti kanvasnya saya untuk berkarya, untuk melakukan art. Jadi sampai sekarang kalau boleh tahu ini gardennya atau hidroponik sekarang? Apa masih tetap berjalan garden dan hidroponiknya? Nah itu dia, hidroponiknya saya akhirnya harus stop karena memang fokus di kitchen. Dan sama sekali kita ambil dari penyalur lain, rata-rata tuh syukurnya saya ketemu banyak sekali petani-petani urban yang memang dia Fokus menanam, menanam dan secara organik maupun hidroponik. Makanya kami tidak menggunakan embel-embel hidroponik atau organik lagi karena memang sudah produksi saja. Berarti untuk contoh nih satu sajian salad contoh nih Pak. Berarti otomatis mau nggak mau kan atau udah screening duluan nih dari petani urbannya ya? Iya betul. Harus ada kurasi. Semua bahan itu hand selected. Jadi kita pilih sesuai dengan standarnya tumbuh. Kalau nggak sesuai buang. Iya. Guys, kalau nggak sesuai dibuang. Iya. Jangan pernah nawar-nawar. Karena sebenarnya kita tidak mau beresiko ya. Kita tidak mau dengan embel-embel bahwa cukup pricey makanan-makanan sehat itu biasanya. Jadi kalau misalnya jelek kualitasnya, tentu tidak akan panjang umurnya bisnisnya. Benar. Berarti benar-benar kita antara organik atau hidroponik, tapi yang pasti non pestisida. Itu udah pasti. Untuk sayuran hijaunya seperti seladanya itu biasanya itu karakternya kami. Terus tidak bisa dipungkiri kesulitan kami sebagai penjual makanan berbasis sayuran itu masih sangat sulit menemukan yang benar-benar anti pestisida. Maksudnya dia tidak pakai pestisida ya. Jadi biasanya kami ya mau tidak mau seleksi di pasar saja begitu kalau memang tidak menemukan jenis sayuran yang tidak organik. Gitu. Sejauh ini tumbuh berapa ini sih Kak varian makanan? Tadi kan ada udon tuh, ada nasi juga ya. Kayaknya rice base belum ada ya? Belum ada yang ada udon noodle base sudah ada. Noodle base, spaghetti, Vietnamese kayak spring roll. Benar. Apalagi hafal ya Siki ya? Hafal, karena kan belanja guys. Aku kan penggiat makanan sehat. betul. Ya, sejauh ini itu kurang lebih sudah ada 8 atau 9 varian, tapi itu kalau kita mau pecah lagi karena proteinnya berbeda-beda itu saya pernah nyusun HPP itu sudah sampai 100-an lebih. Ada 109 resep yang harus kita create di tumbuh. Begitu. Jadi dari 100 resep ini, berapa yang udah tercapai? Apanya yang resepnya tercapai? Semuanya itu, ya semuanya kita jual setiap hari. Tapi kan sebenarnya kedengarannya cuman proteinnya saja yang kami rubah-rubah.
Misalnya Jadi Vietnamese roll nih Kak. Ya. Terus shrimp beda nih, chicken beda, Iya beef betul. beda. Itu kan dalam penyusunan HPP itu sudah beda lagi hitungannya. Tapi kan kalau protein cuma 3 doang kan Kak, shrimp, beef, sama chicken ya? Salmon, tuna, Oh, chicken iya, ya. karage, ayam barbeque. Oh oke Ya, oke, berarti kalau udah. dibagi 8, berarti ada 10 varian lah Kak Iya, ya, tinggal kurang lebih dibagi-bagi. pokoknya cukup banyak. Dressing deh, kalau dressing ada apa aja? Kalau dressing itu ada umum, Thousand Island, ada honey mustard, terus udah itu ada apa lagi ya? Goma dressing familiar kan? Iya. Terus ada tahini dressing, Thai dressing berarti Indian dressing. eh versinya saya coba sendiri saja, Oh, tapi iya. masih Coba agak sendiri aja. ya, tapi begitu saya membedakannya, cara saya adalah wijen base itu ada 2 macam, goma Oke. dan tahini. Tahini tidak menggunakan mayo, tapi yang Tahini pakai nggak mayo. mayo? Saya tidak menggunakan mayo untuk produk Berarti tahini. lebih nggak Semestinya, less fat ya? semestinya Tahini, seperti itu. oke. Jadi beberapa orang yang sangat ketat dietnya, biasanya Pakai saya tahini. rekomendasikan yang memang hitungannya itu lebih kecil KCAL-nya. Jadi untuk dressing sendiri itu Kanata Rachik. Iya, Aku ingat betul. kayaknya aku pernah ikut kursus Kanata deh. Iya, Kanata buka kayak workshop. workshop. Iya, kerjasama. Itu ya kerjasama, terus itu workshop itu kita diajarin buat dressing gitu. Ya, Kan? biasanya sudah beberapa kali, syukur alhamdulillah sudah beberapa kali juga dipanggil untuk demo masak, baik itu workshop atau berbicara tentang bisnis kulineri, khususnya dalam healthy food. Dan kesempatan-kesempatan itu biasanya saya memang share apa yang saya ketahui Resep tentang dapurnya di share. resep dapur pun saya share, maksudnya ya kalau misalnya bermanfaat untuk orang, mereka juga berpikir untuk mau dipakai dalam hal bisnis, itu kenapa tidak? Karena toh juga dia akan mencari karakternya masing-masing. Jadi akan berbeda dan pasar itu sangat besar, tinggal dicari peluangnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau aku transfer tegasnya maksudnya Kanata udahlah kalau lu bisa buat buat aja. Dan rata-rata sih tujuan saya itu memang bagaimana caranya makanan yang kelihatan fancy itu sebenarnya bisa dikonsumsi on our daily basis. Okay. Jadi itu sangat accessible untuk dikonsumsi sama orang-orang, dan saya memperagakan bagaimana tidak ribetnya untuk menyiapkan makanan-makanan sehat. Oke, contoh, hari Senin Kanata punya menu di rumah buat Kanata sendiri apa? Hari Senin, saya itu sangat praktis. Saya itu sangat suka makanan protein nabati. Jadi biasanya tahu tempe dengan telur itu saya sudah oke. Biasanya seladanya saya itu saya kasih jadi lalap. Begitu sih kalau saya secara personally. Berarti emang benar-benar sangat tumbuh di rumah kan? Karena memang Makan favorit. ini nggak? Makan mie panggang gitu yang Dimakan pakai lah. Makan. Saya suka sekali makanan-makanan yang Chinese food, kios-kios seperti itu adalah salah satu makanan favoritnya saya. Cuman yang paling penting untuk kita ketahui adalah porsi. porsinya. Ya, porsi. Nakar. Jadi kalau misalnya memang mau mengontrol makan, ya kurangi porsinya. Bagaimana kita secara sadar memilih bagaimana porsi karbo, protein, dan fiber. Itu saja sih menurut saya. Berarti lebih kayak defisit kalori. Kurang lebih seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu. Netepin kalori mau masuk berapa, atau nanti mulai dikalkulasi. Kalau sementara rata-rata salad dari tumbuh satu salad itu kira-kira di angka range berapa kalorinya? Rata-rata 500. 500. Iya, 500-an, Oke. 500-an. Udon 500 juga. Iya, 500-an. betul. Berarti satu hari makan 3 kali tumbuh itu masih oke, guys. Kan? Ya, oh ya, Iya, ya, kan ya. 500. Jadi, Iya, Kak? jadi biasanya tuh ada beberapa customer yang memang cukup rigid dia menjelaskan kebutuhannya. Nah, itu yang harus sebagai penyedia makanan sehat, itulah yang harus kita latih. Bagaimana pemahaman kita dan bagaimana kita bisa mengakomodir keinginannya mereka. Oh, oke. Dan bahkan misalnya ada yang konsultasi, saya disarankan sama dokter tidak makan kacang-kacangan lagi atau bagaimana. Jadi ya itu
itu dia akhirnya yang kita cari substitusinya supaya mereka masih bisa akses makanan Berarti kita. bisa custom dong. Sangat bisa. Oke. Belakangan ini bahkan banyak sekali produk-produknya saya itu sangat customizable. Orang minta dibuatkan hadiah ulang tahun dengan budget seharga let's say 1 juta ya Mbak. Jadi dia cuman mencatat pantangan-pantangan makanannya, kemudian saya buatkan sesuai dengan deskripsi yang diinginkan. Seperti Jadi itu. ceritanya dibuat jadi ceritanya dibuatin kayak listnya. Contoh ini aku nggak makan kacang, aku nggak suka makan salmon, aku nggak suka makan tuna, contoh aku nggak suka makan ikan. Betul. Jadi enaknya seperti itu ya berbisnis langsung, maksudnya kita hands on mengerjakan bisnisnya kita karena kita mengerti apa yang diinginkan oleh customer. Jadi lebih komunikasinya tuh lebih heart to heart dan kita memang mengerjakannya secara lebih akrab lah. Lebih apa ya ceritanya lebih hangat tuh. Lebih hangat. Lebih dekat. Iya, dengan customer. betul. Kalau aku boleh tarik garis panjang nih. Ke depan tumbuh itu rencananya mau seperti apa? 5 tahun atau 10 tahun ke depan rencananya Kanata tumbuh ini akan jadi apa? Eh, Contohnya mau buka 5 outlet kah di Makassar atau apa gitu. Kalau saya sih cita-citanya ingin supaya tumbuh itu lebih bisa diakses oleh banyak orang, semua kalangan masyarakat. Jadi mungkin suatu waktu nanti kami akan meng-create menu-menu yang bisa lebih murah, tapi fungsinya tetap bagus di badan. Betul, betul. Dan di satu sisi juga saya sudah kepikiran untuk ke jasa. Jadi beberapa misalnya dipanggil untuk ada dua resort lah yang menggunakan jasa saya untuk gourmet food, untuk platingan seperti itu, menjadi standarisasi kitchennya mereka. Terus udah itu untuk berbicara atau demo-demo masak seperti itu juga sangat membantu saya dalam edukasi bisnisnya tumbuh ke depannya. Jadi memang untuk ke jasa saya berpikiran ke sana. Lebih kayak jasanya ini maksudnya untuk datang buat home cooking gitu ya, berarti kayak? Boleh dalam bentuk apapun, sangat customizable. Jangan dulu. Ini kalau customizable gimana atur waktunya Kanata? Tentu harus di-manage dengan baik ya. Maksudnya saya tidak mau mengecewakan customer saya seandainya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi dibantu dengan teamwork, terus sudah itu semuanya bisa dilaksanakan sih kalau pengaturan waktunya benar. Jadi kalau misalnya pagi ada yang custom nih buat catering sih maksudnya untuk makan siang dia, berarti Kanata cuma ngambil untuk custom home cooking itu di sore ke malam hari. Benar. Home cooking biasanya kayak live cooking begitu ya. Live cooking itu event. Jadi saya sudah atur dari jauh-jauh waktu, tanggal berapa, bagaimana saya mengatur jadwal jualan, jam untuk live cooking, karena ada teamwork juga yang bisa atur itu dari tempatnya kami produksi. Oh, oke, berarti udah ada teamwork yang Iya, bekerja, betul. jadi untuk time managementnya sudah aman ya. Jadi teman-teman kalau sama-sama bukan catering, mau live cooking di rumah jangan takut karena tim dari Tumbuh udah siap sigap Betul. untuk Benar banget, melayani gitu ya. benar, iya. Sejauh ini makanan yang paling sulit Kanata buat apa? Makanan yang paling sulit secara pribadi saya kesulitan dengan apa ya? Tidak, saya suka ngulik. Jadi setiap kali diberikan pekerjaan sama customer, apalagi event, minta dikerjakan, misalnya CPI kemarin mintanya itu kanape. Jadi saya harus ngulik yang mana yang dia terima itu produknya. Kalau lolos screening ya akhirnya itu yang dibuatkan. Dan rasanya selama saya mengerjakan itu tidak ada yang sulit karena itu semuanya diatur dengan baik. Jadi ada jadwal untuk riset,
Terus sudah itu lanjut approach ke customer bagaimana, apakah sudah setuju, kita gaskan, jalan, terus sudah itu dibuatkan. Seperti itulah polanya, pola Suka duka pekerjaannya. deh, suka dukanya. Jadi aku kayak penasaran gitu loh kak, karena kebanyakan teman aku yang F&B ya, aku nggak tahu mungkin dari teman-teman bestie kita, bestie brands itu kalian pasti udah paham banget dan tahu banget kalau F&B itu pasti berbicara mengenai food waste. Ya, Itu makanya dibuang kan gitu kan uh, Kak ya. uh, Nah, apa sih suka dukanya di balik tumbuh? Karena kan pasti ada yang dibuang udah pasti tuh kan. Tapi iya ada nggak ada. yang selain itu? Gitu. Kalau basi dibuang, tapi kalau misalnya masih bisa kami konsumsi, biasanya kami ngolah lagi sih, Hmm. ditumis. Hah, Untuk serius? untuk kami makan Oh, maksudnya, untuk kirain pegawai. ada varian capcay. Tidak, tidak. Memang Kirain ada capcay di tubuh. sebenarnya tumbuh itu spiritnya adalah real food. Oke, real Real food. food, iya. Jadi Oh, I makanya see. salad-salatan gitu kan sebenarnya dressingnya yang kita buat eh, ya begitulah. Saya pikir beberapa orang yang pernah ikut demo masaknya saya tahu bagaimana saya membuat Mengolah. from scratch, misalnya kayak begitu. Ya. Padahal kalau dipikir ya sebagai orang yang ya mungkin pada bestie-bestie kita di rumah itu pasti udah berpikir udahlah itu dibuat menu sampainya sapotaku gitu atau capcay jadi kan kayak sayur bisa ditulis gitu kan kak Iya, pakai jam tapi kan karena fokusnya ke real food ya iya jadi enggak betul. oh oke Hmm. berarti ada menu vegan juga dong kak tahu tempe Vegan, vegan ada vegan ada. Mm-mm. Kami buatkan vegan. berarti pernah Cuman lihat tahu tempe tahu tempe enggak, protein tahu tempe belum. Kalau sorry, vegetarian ada, vegan belum. oh oke oh iya benar-benar ya kalau Ya, kenapa enggak ada kak padahal tuh karena sama base-nya mau apa ya? Paling tahu tempe pun juga bisa terhitung vegan. Seperti tinggal di tahu tempe. iya sebenarnya sih, cuman itu dia waktu. Jadi saya Oke. pikir mungkin ada suatu waktu nanti saya mesti riset dan ngulik lagi untuk mendapatkan resep yang sesuai dengan keinginannya saya untuk vegan menu. Dan Dari sebenarnya dan sebenarnya permintaan demand untuk vegan di Makassar itu masih sangat kecil. oke Saya belum pernah benar-benar. bahkan mendapatkan orang yang minta vegan. Vegetarian sering, vegan belum. Memang sih kayaknya di Makassar belum Mm-mm. seheboh di Iya, Bali itu betul. kan. Atau Jakarta. Jadi makanan plant based itu banyak di Jawa atau di Bali. Tapi kalau di sini itu masih sedikit rare ya, Iya, kalau kayaknya saya lihat. mungkin karena kita kan lahirnya makan coto, coto Betul, darah gitu. betul. Tiba-tiba kayak vegan kayaknya Kayak jauh apa banget dari nih? kakinya Apa ya, ke nih? kampusnya Benar, gitu kan benar, ya. benar. Dan Oke. untuk menciptakan suatu resepi itu kan kita harus ngerti juga yang bisa dijual di komunitinya kita tuh yang kayak gimana. Sebenarnya silver liningnya, rasa yang dia cari, kegurihannya, di mana kegurihan-kegurihan itu kita bisa substitusi sehingga mendapatkan ingredients yang masih terhitung sehat, tapi rasanya sama gitu. Nggak pakai vitsin berarti ya? Tidak dong. Nggak pakai vitsin guys. Tapi sebenarnya Enggak, begini, karena kan biasanya ada tuh rasa umami itu kan biasa orang pasti udah identik dengan rasa gurih. ya gurih itu Tapi dari sebenarnya vitsin itu. begini, menurut saya personally ada sedikit kekeliruan mungkin. Jadi kalau kita mencari tahu tentang MSG itu beberapa artikel yang saya baca sebaiknya ya tidak apa-apa. Justru MSG itu akan mengurangi jumlah garam atau natrium yang kau makan yang karena mencari kegurihan itu akhirnya garam terlalu banyak yang dimasukkan. Oh ya, benar-benar. Itulah yang kita Dia hindari. ceritanya vitsin ini dia apa sih MSG ya? Vitsin lagi. Jadi MSG ini dia Kitchen kan ngebalance. produk, apa brand? Oh iya, oh Iya, benar ya brand. warna. Oh apa coba? Kaleng biru itu. Jadi ceritanya si MSG ini dia ngebalance garamnya Betul. jadi kurang Iya. kurang tubuh sehingga nggak ngikat air banyak lah ya. Betul, Oh, oke, betul. oke. Dan saya rasa masih sangat safe lah karena kita tidak makan vetsin dalam sehari itu sebanyak apa 1 sendok makan tidak. Semuanya ya Sejumlah. asal dimakan secara wise, Oke. semua hitungannya itu saya rasa eh, tubuh kita sangat pintar untuk memproses. Jadi kecuali kalau misalnya semuanya berlebihan baru itu
bermasalah, pasti bisa memicu berbagai macam penyakit. Tapi kalau diatur pola makannya, semuanya itu insya Allah ya baik-baik saja sih semestinya. Dengan olahraga. Jadi banyak sekali customernya saya itu berpikiran sangat ketat hitungan kalorinya. Maksudnya saya adalah betul yang dia sedang disiplinkan, tapi seandainya tidak dengan dibarengi dengan berolahraga atau aktivitas fisik itu juga keliru sih gitu. Jadi karena kan aku kayak kemarin tuh sempat lagi diet ketat juga kan Kak. Ya. Terus kayak disampaikan kayak 70% itu dari makan, 20% dari olahraga, 10% tuh dari apa gitu. 50% nggak salah dari. Jadi kayak makan iya memang paling turunin badan, tapi kalau tanpa olahraga kan jadi kayak melar gitu loh. Kak. Iya, Jadinya benar. kayak lombeng, kalau orang kasar lombeng. Kayak orang kasar bilang. Jadi kayak pasti kayak apa kayak ada kulit Jame-jame gitu. menjame-jame. Betul. Jadi kayak walaupun makannya sesehat apapun, seklit apapun ya, kalau nggak olahraga sama aja. Kalau masalah ototnya nggak ditambah, benar Iya. kan? Dan sebenarnya kan kita mencari endurance ya, kita mencari bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari itu lebih enteng. Benar. Jadi itulah kita mengatur pola makan, berolahraga karena kita pengen ya kerjanya enak gitu. Bisa buat inilah Kak, bisa buat program brand ambassador kayak 90 days with Tumbuh, terus kayak betul. Oh ya, kayak program diet gitu ya, lah, Kak. ya. Siapa tahu butuh brand ambassador. Bisa sangat Ibu kurang Sike. bagus, ya. Bisa banget atur Ibu Sike. Tapi ini kita bicara dari tadi udah bicara tentang tumbuhnya sendiri. Aku penasaran nih tentang orang di balik tumbuh yaitu Kanata sendiri. Harapannya Kanata, maksudnya sebagai perempuan ya, aku mikirnya kerjaan ini kayak kalau bisa di rumah santai-santai aja kan, maksudnya kayak gitu. Kenapa harus berusaha? Kenapa harus buat tumbuh? Karena in order to function well sebagai pribadi, saya merasa saya harus berkontribusi. Salah satu caranya saya melakukan itu ya dengan berbagi makanan-makanan yang syukur-syukurnya ya membawa manfaat kesehatan. Oke, kalau misalnya aku rubah nih Kak, Kanata bakal dapat misalnya ini tumbuh itu diganti nama brand, tumbuh aja deh gitu. Tapi yang kamu Kanata jual adalah fast food. Do you wanna still be a chef? Kalau yang dijual tuh fast food. Dan profit lebih profitable dibanding tumbuh yang real food sekarang. I don't think so because saya tidak mendalami hal itu dan saya tidak mau mencoba-coba hal yang baru ya. Saya pikir karena memang ilmunya saya ini sudah saya dedikasikan di sini. Saya tahu manfaatnya, saya tahu value apa yang saya kerjakan dan saya suka dan cinta dengan pekerjaannya saya. Jadi lebih fokus emang apapun mau Kanata buat itu memang fokus bagaimana berkontribusi kepada bumi dan kepada orang gitu. Amin. Sike. Sama buat Sike juga seperti itu kan? Amin ya, amin. Kalau misalnya Kanata harus ketemu sama Kanata umur 5 tahun atau umur 10 tahun, mau bilang apa sama dia? Good job. Good job. Good job. Nggak bilang sama dia, belajar kok dari kecil, nanti besar kita masak gitu. Good job. Oke. Pesan-pesan buat perempuan di luar sana, Kanata? Perempuan di luar sana, nothing and no one will hold you back. Just believe yourself. Semuanya itu bisa kita kerjakan selama kita punya kemauan dan konsistensi. Saya rasa seperti itu. Kemauan dan konsistensi. Betul, disiplin. That's the key. Okay. Karena tidak ada sesuatu hal yang terjadi secara instan. Meskipun memang practically sekarang kita banyak sekali menemukan hal-hal yang instan, tapi mau sampai kapan sih kalau tidak dijaga dengan konsistensi? Berarti itu yang menjadi konsistensi. Itu akan menjadi pembeda karakter jualanmu. Saya yakin itu kalau yang dijaga dengan disiplin dan konsistensi dengan yang easy peasy ya seperti itu pasti kelihatan. Saya pernah coba nggak sih Kak kayak easy peasy things gitu? Kayak jualan kentang goreng. Aku jujur Kak, aku pernah jualan taco by the way.
I was like start my project. Terus my first, jadi orang mikir itu kayak my first usaha itu kayak bunga dan lain-lain atau gini, but it's actually not. My first usaha itu jualan taco gitu. Yeah. It's easy peasy things gitu yang. Really? But it's not. I think taco from scratch, buat doughnya, bagaimana menjualnya di pasar sampai ke customer, terus udah itu repeat order. Kita kan bukan pekerjaan yang gampang sih untuk Ya, F&B benar itu. sih, benar. Iya, semuanya itu ada prosesnya. Tapi kalau tiga nih kan apa? Yang terakhir nih ya. Ya. Tiga ini yang paling penting adalah kualitas makanan, Ya, marketing atau packaging. Pilih yang mana dari tiga ini? saya too bad, saya sangat khidmat mengerjakan sesuatu berdasarkan kualitas. Too bad. Jadi langsung tetap di quality of Jadi food. permasalahan development itu suka sedikit terkendala karena saya orangnya hands on, saya sangat hati-hati dalam bekerja. Jadi ya memang masih bekerja dalam dapur, bukan bekerja di apa yang sudah Autopilot gitu kan ya? autopilot itu Oke. susah sekali saya. Kayaknya saya yang bermasalah, kayaknya saya susah sekali bekerja autopilot. Memang Kanata yang bersalah atau begitu Kak? Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Ya. untuk yang terakhir, kata-kata hari ini Kanata. Mungkin Kanata lihat sebelah sana. Kata-kata hari ini Kanata. Good job. Oke, itulah dia. Sampai bertemu lagi di episode kita berikutnya. Jangan lupa subscribe kita di Beauty and the Brains.